Makro dari Universitas Wiraraja Madura dengan mosi stimulus ekonomi pemerintah memberi kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Saya Raden Ajeng Nindya Rizky Utami sebagai pembicara pertama, Yoga Pratama Widianto sebagai pembicara kedua, dan Fajratul Afifah sebagai pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi. Pancasila sebagai grand norm, yakni kaidah tertinggi yang menjadi inti setiap tatanan hukum dan negara. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki tujuan yakni mencapai kesejahteraan. Dalam Pancasila, pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi mereka juga punya demokrasi ekonomi. Dari sini, Indonesia harus memiliki keadilan politik dan juga keadilan dalam berekonomi. Indonesia juga harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hal perekonomian juga. Selama masa pandemi terjadi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya yang dirasa bisa membantu meningkatkan kembali perekonomian di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi ini telah membuat sektor ekonomi Indonesia ambruk. Upaya yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Lewat belanja besar-besaran, permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Itulah kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartanto. Upaya yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Bapak Airlangga Hartanto bergerak sebagai pemimpin dan Bapak Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020. Upaya ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Upaya yang keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik. Terbukti hingga bulan Juli 2020, penyaluran kredit dari penempatan dana di himpunan bank-bank milik negara atau Himbara telah melakukan kepada 518.797 debitur dengan nilai mencapai 43,5 triliun. Upaya yang kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal untuk korporasi. Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya. Itulah kata Bapak Airlangga. Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Terlebih, Lembaga Keuangan International Monetary Fund atau IMF memprediksi pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Lebih lanjut, IMF memperkirakan pertumbuhan perekonomian dunia sebesar 5,4% dan diikuti proyeksi Bank Dunia sebesar 4,2%. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan berkisar di rentang 2,8% hingga 5,2%. Dari sini, kita dapat melihat implementasi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memang merupakan cita bangsa dan harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia punya tugas dan peranan yang penting dalam merespon permasalahan yang ada. Segala macam langkah sudah dilakukan, termasuk mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang maupun peraturan lainnya sebagai landasan untuk memenuhi kepastian hukum. Maka dari itu, kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini.
Pandemi COVID-19 yang sejak bulan Maret 2020 lalu ditetapkan sebagai global pandemi oleh WHO memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktivitasnya agar transmisi penularan dapat dicegah. Akibatnya, berbagai macam sektor terkena imbas akibat terhentinya aktivitas masyarakat termasuk di Indonesia. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya dalam skala makro, pandemi COVID-19 ini pun menghantam sektor mikro, tidak terkecuali para pedagang kecil dan pelaku UMKM. Dampak yang diterima oleh unit pelaku usaha adalah menurunnya omset. Wadah COVID-19 juga mengakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi. Dan tentunya hal ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi ekonomi nasional yang akhirnya mengakibatkan Indonesia memasuki masa resesi. Berbagai macam langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh pembicara pertama tadi. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan dampak signifikan terhadap COVID-19 sehingga perekonomian negara menjadi optimal. Peraturan pemerintah tersebut membuat pelaksanaan program pemulihan nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi dan menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional. Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemerintah sehingga bisa lebih aktif melakukan kebijakan-kebijakan yang membatasi dampak negatif dari penyebaran COVID-19. Dalam pengambilan kebijakan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Jaminan Simpanan merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak COVID-19. Setidaknya ada 3 kelompok besar yang terdiri dari usaha kecil, menengah, badan usaha milik negara, dan korporasi yang menjadi sasaran pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Untuk UMKM diberikan subsidi hingga 34, sekian triliun, serta insentif perpajakan sebesar 28 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pinjaman kredit model kerja baru untuk UMKM sebesar 125 triliun. Sedangkan untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif perpajakan dunia usaha berupa pembebasan PPh dalam pasar 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, serta pengembalian pendahuluan PPN sebesar 34,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur dalam UMKM sebesar 35 triliun. Dana tersebut diperuntukkan karena bank akan menerima pokok yang lebih sedikit, serta penerimaan bunganya juga hilang untuk tahun ini dan mengurangi likuiditas yang ada di perbankan. Adapun dukungan yang nantinya akan diberikan kepada BUMN adalah penyertaan modal negara atau pembayaran kompensasi, misalnya untuk PLN dan Pertamina. Berbagai macam stimulus ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, baik pengusaha makro maupun pengusaha mikro, sehingga berbagai macam dampak ekonomi akibat COVID-19 seperti berkurangnya pendapatan yang mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap perusahaan makro dapat diminimalisasi dengan adanya peraturan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan data-data yang kami sampaikan tadi, kami secara tegas dan lugas setuju terhadap mosi ini bahwa stimulus ekonomi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Menyambung dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua, saya selaku pembicara ketiga setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini bahwasannya stimulus ekonomi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak buruh dan juga pekerja yang dirumahkan, sehingga Indonesia mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 merupakan turunan langsung dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Dan juga peraturan ini melanjutkan secara umum mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui penyertaan modal negara atau PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan juga penjaminan pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, peraturan pemerintah pasal 2 ini juga mengatur program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari serangkaian kebijakan penyesuaian keuangan negara dan juga kebijakan stabilitas keuangan negara.
Tujuan program pemulihan ekonomi nasional yaitu bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk UMKM, program pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Menilik peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 dipatok prinsip atau asas pemulihan ekonomi nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, dan juga menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak menimbulkan moral hazard dan juga adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan pasal 4 hingga pasal 5 pemerintah dapat melakukan 5 hal, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, kebijakan melalui belanja negara. Sumber dana untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pihak yang bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, bersama menteri atau pimpinan lembaga pemerintah, non-kementerian, pembina usaha, atau sektor terkait. Mereka juga bertanggung jawab dalam menetapkan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan mereka mendapat persetujuan Presiden dalam rapat kabinet. Maka dari itu, kami dari Tim Pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa stimulus ekonomi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.